Apa bang? Dewan Pers. Jadi Dewan Pers. Dewanpers.go.id. Dewanpers.go.id. .or.id. Dewanpers.or.id. Jadi narasumber ternyata boleh menolak bahwa itu wartawannya valid kalau itu udah terdaftar, ternyata dia udah berkompeten, seharusnya boleh diterima lah ya kalau mau uji wawasan. Iya. Kalau nggak ada hal yang harus ditakutkan juga. Nah, betul. Artinya itu wartawan beneran, tidak perlu ditakuti. Kadang juga mohon maaf, narasumbernya juga bermasalah. Jadi selalu. Nah, kalau itu bicara beda lain. Mau wartawannya valid apa enggak? Siapapun yang datang dia udah takut, dia udah. Ternyata pejabat ngaco namanya. Saya pikir pers itu nggak perlu harus di. Halo viewers, jumpa lagi di Ngaco, ngobrol ala Indo Posko. Ini kita ceritanya habis deadline, kita udah capek, kepala pusing, kita bersantai-santai di sini. Kebetulan kita ada tamu, maka kita culik untuk ngobrol. Di sebelah kanan saya ada Bang Said, Ketua PWI Jaya. Bang Said, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Sibuk apa Bang sekarang, Bang? Yang biasa masih aktif di media dan organisasi. Siap. Sebelah, ya. Selamat sore Pak Arman. Ya, sebelah kiri saya adalah Juni Armanto, Bang Aro, pemimpin redaksi Indopos dan Indoposko. Sehat Bang Aro? Alhamdulillah sehat. Hi viewers. Kita akan ngobrol tentang dunia kewartawanan dan UKW, uji kompetisi wartawan. Seperti kita ketahui saat ini media massa, yaitu tempat bekerjanya para wartawan, sedang dihantam oleh serbuan-serbuan media sosial di wartawan-wartawan tanda kutip yang memakai media sosial untuk menginformasi segala hal, dan ternyata memang ada berefek juga. Bisa dikatakan misalnya media massa, bisa dikatakan juga belum tentu juga, karena media massa adalah dianggap sebagai saluran informasi yang valid sementara ini salah satu. Namun demikian, kita akan membicarakan dengan Bang Said dan Bang Aro tentang dunia kewartawanan yang diharapkan bahwa inilah diharapkan sebagai sumber informasi yang valid yang bisa dipercaya. Sementara Bang Said bagaimana Bang? Melihat fenomena banyak sekali tanda kutip ya jurnalis medsos yang katanya mengambil alih peran media massa. Jadi gini, soal ambil alih sih saya pikir kita berjalan selalu bergandengan. Jadi tidak perlu dirisaukan atau dikhawatirkan. Yang kita tahu kan kalau media massa itu kan mereka tunduk patuh pada Undang-Undang ITE. Sementara pers kita kan tunduk patuh pada Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Nah di era digital ini kita tahu bahwa budaya digital melalui seluruh lini kehidupan. Nah, apakah kita harus melawan itu? Saya pikir tidak. Kita justru harus beradaptasi untuk melakukan bagaimana bergandengan tangan dengan media sosial. Seperti itu. Artinya dengan fenomena media sosial yang gencar kan gini Pak. Media massa ini ketika ingin menginformasikan sesuatu kepada publik, dia melalui berbagai tahap ya. Editing, memastikan bahwa ini informasi hoax atau enggak dan sebagainya. Tetapi di sisi lain media-media jurnalis medsos itu kita sebut itu mereka lihat langsung sebar. Akhirnya beberapa orang menyimpulkan bahwa wah ini media massa kok kalah cepat. Nah, apa yang harusnya dilakukan oleh media massa? Ya, seperti di awal tadi saya bilang bahwa medsos itu kan tunduk patuh pada undang-undang ITE. Kalau pers pada undang-undang 40. Nah, ketika teman-teman atau warganet lah kita sebut, dapat informasi kemudian dia menyebar ke media sosial, tentu ada konsekuensinya. Proses perjalanan bagaimana media sosial itu berkembang, tentunya banyak juga persoalan-persoalan yang timbul. Seperti contoh pertama kali terjadi kasus berita. Ketika dia menginformasikan sesuatu melalui media massa, apa akibatnya? Akibatnya dia terkena undang-undang ITE pasal 27 ayat C kalau nggak salah. Nah, saya pikir dari situ juga masyarakat atau netizen mulai belajar. Tidak dapat langsung sebar. Nah, kemudian kalau pers dengan fungsi yang sesungguhnya selalu kan tunduk patuh pada undang-undang dan kode etik. Nah, ini
walaupun agak lambat, tapi saya melihat ada bukan kesepakatan, ada keinginan bagaimana memanfaatkan yang bagaimana kehebatan medsos yang begitu diterima oleh seluruh lapisan masyarakat agar berita-berita mereka atau output produk jurnalistiknya bisa terbaca. Makanya terjadilah engagement news. Selalu mereka ciptakan seperti itu. Contoh mungkin saya juga lihat, mungkin Indopos juga melakukan, misal ada link Facebooknya, tweetnya, atau apa gitu. Dalam upaya saya pikir kan output jurnalistiknya dengan harapan terbaca gitu. Jadi seperti itu. Bang Aro, apa yang dilakukan oleh medianya Bang Aro Indopos dan Indopos ini supaya tidak tertinggal dengan medsos yang sangat cepat? Ya seperti yang tadi disampaikan Bang Said, nggak boleh ketinggalan juga, harus bisa bersinergi ya Bang Said ya. Karena kan bagaimanapun juga kita di media mainstream gitu kan sebenarnya sih ada ketakutan, tapi kan itu justru menjadi tantangan untuk bisa bersinergi dengan sosmed yang akhirnya sosmed itulah yang nantinya akan menjadi ke depan prediksi dari beberapa pengamat media itu yang paling terdepan. Jadi akhirnya beberapa media massa baik dari yang dulunya koran, TV, radio berkolaborasi dengan sosmed. Iklan-iklan pun larinya ke sosmed ya. Harus punya Instagram, Twitter, TikTok, apalagi itu Facebook. Semuanya, YouTube juga akhirnya harus melakukan itu. Ya sama dengan saya pikir konsepnya bukan ketakutan kali, tapi bagaimana media mainstream itu coba menyesuaikan dengan zaman lah ya, dengan teknologi. Karena kalau tidak siap takut itu. Suka atau nggak suka, contoh ini kayak kita di podcast ini, ini kan bagian dari media sosial. Iya betul. Kenapa kita harus ikut? Karena potensi bisnisnya ke depan, kemudian budaya menyerap beritanya, betul. Penyajian informasi memang udah arahnya ke sana. Terus kita mau lawan angin, kan nggak mungkin. Betul. Kalau saya simpulkan ya, perbedaan mendasar dari media massa, output media massa dengan medsos-medsos itu adalah tingkat validitasnya lah ya. Kita media massa bisa mengklaim bahwa validitas yang dikeluarkan oleh media massa itu bisa dijamin hampir 100%, hampir lah ya, karena belum tentu 100% juga, wartawan ada salahnya juga kan. Tapi dibanding dengan media medsos-medsos itu mungkin orang bisa lebih percaya lah, walaupun sedikit lebih telat, mungkin sedikit lebih telat. Nah, kita bicara tentang orang yang mengeluarkan produk itu, dalam hal ini wartawan. Nah, di PWI Jaya, apakah ada cara untuk memastikan bahwa wartawan-wartawan itu memiliki kompeten untuk memastikan bahwa mempublikasikan kepada orang luar bahwa wartawan yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi kepada publik adalah seperti ini? Apa yang dilakukan oleh PWI maupun PWI itu? Ya. Jadi PWI, kita bicara PWI organisasi besar, organisasi wartawan. Jadi memang berupaya bagaimana mengantisipasi ketika ada pergeseran, perubahan arus informasi dari bidang digital. Ya. Nah itu dibuktikan dengan adanya bidang digital. Nah kita tahu juga bahwa PWI kan hanya mengelola orangnya, wartawannya. Nah pada media massa yang mereka bekerja di sana, sebenarnya mereka sudah membentuk, mungkin istilah saya tim digital atau tim medsos mereka. Buktinya apa? Misal ada IG-nya, misal Indopos, itu kan memang artinya udah serius ke sana, udah tahu. Ini memang pergeseran ke situ. Nah di PWI sendiri ada namanya orientasi. Orientasi itu adalah bagaimana calon anggota PWI ketika dia mau menjadi anggota, dia harus melewati tahapan itu. Salah satu materinya yaitu tentang media digital. Itu banyak sekali tuh, ada 8 item yang kita bikin. Dari soal kayak tadi salah satu engagement news itu bagaimana kita harus bersinergi, itu ada materi seperti itu. Tentang ini Bang, uji kompetensi wartawan itu bisa menjadi acuan kompetensi seorang wartawan ya? Kalau bicara uji kompetensi, mungkin kita bicara dasar hukumnya dulu. Oke. Jadi dasar hukum uji kompetensi itu adalah Peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2011. Kemudian ada namanya Kesepakatan Palembang. Kesepakatan Palembang itu yaitu
kesepakatan 19 perusahaan pers untuk menyatakan bahwa harus dibikin satu standar kompetensi. Karena apa? Karena sebelum itu ketika era reformasi terjadi, SIUP tidak diberlakukan lagi, siapapun boleh membuat media massa. Siapapun boleh menjadi wartawan. Bahkan dengan gampang modal kartu pers jadi. Kenapa orang berlomba-lomba masuk ke situ? Karena wartawan itu kan profesi yang terbuka. Dia mempunyai suatu perlakuan khusus. Contoh ya, kalau kita bicara yang terjelek, dengan ngaku wartawan kalau ditangkap polisi lolos loh. Sampai sekarang masih. Nah makanya orang berlomba-lomba di situ. Nah masyarakat pers Indonesia ketika melihat dan mengalami persoalan itu mudah gelisah. Ini nggak bisa wajah pers Indonesia seperti ini. Nah itulah terjadi kesepakatan Palembang di Hari Pers Nasional. Nah dasar hukumnya setelah itu mereka lapor ke konstituen Dewan Pers, keluarlah peraturan Dewan Pers tentang ada dua sebenarnya, uji kompetensi wartawan dan standar perusahaan pers. Jadi yang namanya standar ya harus standar. Dia tidak boleh bikin perusahaan pers gitu ya. hanya dengan modal portal, ngerjain di rumah satu orang, dia direkturnya, dia wartawannya, dia editornya, dia bisnisnya, Banyak sampai sekarang masih banyak itu. Seperti itu. Nah, uji kompetensi ini mulai diberlakukan. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa carut marutnya perintah pers Indonesia, baik dalam wartawannya maupun perusahaannya, bisa teratasi. Karena apa? Semangatnya ada dua lagi itu pilihan yang saya ingat gitu. Apakah kita menyerahkan sistem kegiatan pers ini kepada pemerintah? Artinya akan terjadi panduan dari pemerintah, akan dikontrol pemerintah, atau pers itu membenahi dirinya sendiri. Nah, pilihannya membenahi diri sendiri itu dengan cara uji kompetensi. Itu sejarahnya. Nah, tentang UKW dari 2011 memang ada perlahan-lahan coba bagaimana kita membenahi secara profesional. Waktu itu diberi kesempatan, seingat saya itu 3 tahun. 3 tahun bagaimana harus diberlakukan. Tapi ternyata nggak bisa, Pak. Karena banyak persoalan. Dan sampai sekarang pun Dewan Pers yang menjadi bukan regulasi, yang menjadi apa ya istilahnya, rumahnya pers Indonesia itu juga nggak mematok berani. Pokoknya harus gitu. Tapi dia mewajibkan melalui tata cara semisal kalau perusahaan pers yang standar harus terpenuhi penanggung jawabnya lo waktu utama, wartawannya harus kompeten, seperti itu. Artinya secara tidak langsung Dewan Pers mengarahkan semua perusahaan media wartawannya harus diuji kompetensi dong. Iya. Secara tidak langsung ya. Kalau enggak penanggung jawab yang bukan utama nggak bisa, atau tidak disahkan oleh Dewan Pers. Ya Dewan Pers itu kan kalau kita bicara Dewan Pers ini kan hanya para perwakilan dari organisasi pers. Jadi setiap organisasi pers mempunyai wakil di Dewan Pers. Contoh PWI pasti ada wakilnya satu. AJI pasti ada wakilnya satu. JPI juga. Nah, mereka yang bersepakat bagaimana mengatur pers Indonesia. Kalau pengaruh di Indoposko sendiri gimana? Selama ini memastikan bahwa wartawannya berkompetensi. Ya kita mengikuti regulasi yang ada ya, karena tadi seperti dipaparkan oleh Bang Said, wartawan kita kan harus kompeten, dan akhirnya kita harus mewajibkan semua kawan-kawan wartawan harus punya UKW minimal muda. Syukur-syukur kalau ada madya sama utama, karena kan prosesnya ketika dari wartawan pasti secara karir kan dia pasti naik menjadi redaktur dan nanti jadi pimret. Nah, itu kan harus menyusul tingkatan UKW itu ya Bang Said ya, dari muda, madya, kemudian utama. Nah, inilah tanggung jawab di media kita. Mungkin juga kawan-kawan di media nasional, media lokal juga seperti itu. Malah saya agak punya pertanyaan juga nih, untuk bertanya sama Bang Said nih. Sebenarnya kan sebagai penyelenggara UKW dari PWI Jaya, sebenarnya sudah ideal belum sih wartawan-wartawan kita yang saat ini sudah ikut UKW, atau masih banyak yang belum mengikuti? Padahal itu kan sudah
sudah jelas dalam regulasinya harus ikut gitu. Ini. Jadi semenjak diberlakukannya uji kompetensi, dianjurkannya oleh Dewan Pers dari 2011 itu, kalau kita bicara lembaga uji PWI kan sudah menghasilkan sekitar 18.000, mendekati 18.000 wartawan di seluruh Indonesia. Dari tahun PWI. PWI pusat. 2011. Enggak, kita bicara lembaga uji. Lembaga ujinya PWI. Pusat ya? Jadi adanya di pusat. Di daerah PWI provinsi, apakah dia lembaga uji? Iya. Dia juga lembaga uji. Nah, tergantung jumlah pengujinya misalnya. Nah, terus soal UKW itu memang problematiknya banyak, sangat banyak juga. Contoh semisal saat beberapa waktu yang lalu ada wartawan yang memakai joki, ada keinginannya untuk lulus. Oh, ada juga ya? Ada juga joki ya? Saya kira PTN doang. Nah itu alhamdulillah sudah keliling Indonesia sampai pada tingkat kabupaten kota. Itu sering terjadi dan kita beberapa kali tahu ya kita katakan. Kemudian penyusupan tentang semisal anggota DPRD. Jadi ada wartawan yang sudah berkarir berbeda masuk ke dunia politik dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tapi kewartawannya nggak boleh lepas ikutan. Mungkin juga yang kecolongan soal polisi ya, Kapolsek yang Jawa Tengah itu siapa tuh? Itu Umbaran. Memang UKW itu kalau bagi mereka yang bukan wartawan atau wartawan sesungguhnya itu momok yang takut. Karena lembaga uji itu bekerja berdasarkan integritas dia sebagai semua. Terus kalau materi itu juga selalu diperbaiki sesuai dengan dinamika yang berkembang. Seingat saya, materi yang berlaku di PWI itu baru dilakukan revisi 2 kali. Jadi materi uji ya. Materi uji pertama itu keluar itu kan disusun oleh akademisi, wartawan, kemudian banyak praktisi lain. Itu 2011, kemudian kita perbaiki di 2017. Dan itu kebetulan karena saya direktur UKW, saya menjadi tim itu. Lahirlah Peraturan Dewan Pers nomor 4 tahun 2017 tentang uji kompetensi. Kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan nomor 1 tahun 2018. Apa saja yang terbaru? Yang terbaru itu yaitu mata uji tentang hukum dan etika. Karena kita anggap di mata uji sebelumnya soal etika itu kurang kuat. Padahal di situ wartawan itu harus kuat di situ, sehingga dia tidak menceng pada hal-hal yang memang bisa mengganggu tentang pers itu sendiri, baik itu dari segi kebebasan pers, baik itu dari konten maupun syarat segala macam itu dari segi konsistensi itu. Seperti itu ya. Oh, jadi kalau misalnya ini ya, mungkin orang di luar dunia pers nggak begitu paham ya tentang UKW itu apa, kemudian termasuk produk mana wartawan yang sudah berkompeten apa enggak. Nah, apakah perlu ya Bang untuk membedakan mana wartawan yang berkompeten apa enggak? Maksudnya gini, bisa nggak ya kita mensosialisasikan kepada publik bahwa ini loh, kalau kalian ingin percaya dengan wartawan yang berkompeten itu ini, yang nggak berkompeten itu ini, percayalah sama yang berkompeten. Tapi mereka nggak tahu wartawan yang berkompeten itu seperti apa. Sebenarnya sih sederhana, kalau mereka melihat di situs Dewan Pers, misal nih, Bapak seorang pejabat negara mau diwawancari orang, wartawan, meragukan wartawan ini. Nah, ya. Cari yang namanya. Cek di link Dewan Pers. Pasti ada itu keluar. Artinya boleh nggak pejabat menolak? Boleh. Kalau dia nggak berkompeten? Kalau bicara menolak itu seingat saya yang pertama dilakukan itu oleh Seknek ketika teman-teman media mendaftar sebagai wartawan di Seknek. Itu kalau nggak tahun 2015 sudah berlaku. Salah satu syaratnya itu ya. Salah satu syarat itu. Kemudian provinsi yang pertama, bukan provinsi. Oke, provinsi betul. Yang pertama melakukan itu Sumatera Barat. Jadi kalau mau meliputi wilayah kerja provinsi Sumatera Barat wajib berUKW. Kemudian Kabupaten Bekasi. Kalau di
negara seperti di DPR sudah banyak juga kok. Dan bahkan sekarang banyak narasumber yang berani menolak dan bertanya apakah Anda sudah bersertifikasi. Saya pikir itu pengetahuan yang bagus dan itu juga harus juga berani kita juga menolak itu. Artinya itu sah-sah saja ya. Kalau ada narasumber atau pejabat publik yang menolak diwawancarai wartawan yang tidak memiliki kompetensi. Kadang-kadang wartawannya apa-apa juga pinter juga. Anda mau hal-hal ini. Nah itu dia. Ada pasal berapa gitu sih? Ada informasi. Kebebasan Bukan jurnalistik. Nah itu harus berani lah. Ini ada kejadian ya kita di dunia cerita. Kita kan ngobrol-ngobrol ini ya, ringan aja. Yang apa sih cerita tentang ya profesi kita kan ada juga wartawan lainnya juga. Dan akhirnya mendirikan apa sih lembaga sertifikasi profesi yang melalui BNSP itu. Sejauh itu gimana sih bahasanya? Jadi kan tidak bertuburkan dengan UKW, itu kan keluar produknya itu beda gitu. Jadi masyarakat tidak bingung lah menanggapinya. Jadi persoalan sertifikasi wartawan sebenarnya telah selesai ketika Dewan Pers memenangkan judicial review kalau nggak salah berapa bulan yang lalu. Itu kan yang digugat adalah pasal 15 ayat 3 C atau E gitu. Saya lupa tapi silakan dicek bagaimana Dewan Pers versi sebelah, dulu ada dua Dewan Pers, versi sebelah menggugat itu Indonesia fungsi itu. Kok bisa-bisanya hanya Dewan Pers yang melakukan itu? Sebelum itu mereka membuat adanya lembaga sertifikasi. Sebelum itu juga mereka membuat kerjasama uji kompetensi dengan BNSP. Nah, alhamdulillah setelah judicial review itu beberapa dari organisasi pers yang bernaung di Dewan Pers Indonesia menyatakan kembali ke jalan yang benar. Kembali ke hidupnya. Nah, seperti itu, jadi udah kelar. Udah selesai ya, mereka harus mengikuti UKW yang karena memang gangguan saat itu pun saya mengalami waktu saya masih menjadi direktur UKW itu, bagaimana kita repotnya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kok UKW PWI atau UKW Dewan Pers nggak ada logo lembaga ini. Sementara kalau di LSP ada lembaga sertifikasi Indonesia ada yang di bawah BNSP itu ya. Saya bilang sangat berbeda gitu. Karena Dewan Pers itu kan lahir dari Undang-Undang 40. Kalau BNSP itu kalau nggak salah lahir dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Cipnaker. Iya. Jadi itu dua hal yang berbeda, tapi mana yang lebih tinggi? Nah, kalau bicara lebih tinggi, kalau ini kan langsung dari undang-undang, kalau ini kan dari peraturan menteri. Kalau kita tak orang hukum, itu kan urutan hukum itu kan lebih jelas. Lebih tinggi. Apalagi undang-undang pers lex spesialis itu sifatnya kan. Kalau ada undang-undang lain yang menyerempet ya tapi persoalannya apakah seluruh lapisan masyarakat kita mengerti kan enggak? Sama aja dengan melalui medsos ini atau kegiatan media ini ya kita juga menjelaskan membantu sosialisasi. Iya, mungkin saya pikir udah clear. Iya, masyarakat sama pejabat juga tidak kebingungan ketika itu saya punya sertifikasi tapi kan sertifikasi LSP bukan UKW. Seperti itu kan biar clear. Berarti Bang, kalau kita evaluasi perjalanan pelaksanaan UKW ini, kita melihat sisi positifnya itu sudah terasa belum sekarang? Maksudnya untuk memastikan bahwa pertama itu untuk melindungi wartawan, kedua untuk melindungi narasumber juga kan ya, adanya UKW itu. Nah, ini udah sampai sejauh mana Bang nilai positifnya terhadap media massa? Kalau saya juga belum punya ukuran yang pasti ya, tapi di beberapa contoh kasus, contohnya kalau kita berteman dengan narasumber itu udah mulai berani kan mempertanyakan itu, dan dia juga happy dengan adanya diberlakukan UKW. Contoh di beberapa pemprov atau pemda, betapa mereka pusingnya mengatur ratusan wartawan. Yang minta iklan, yang minta wawancara, macam-macam loh. Atau yang minta kecil-kecil
urusan minta duit, urusan nikah. Nah, akhirnya kita menganjurkan Anda melakukannya contoh seperti semisal di Sumatera Barat atau di beberapa lokasi ini untuk kalau mereka mau bekerja di lingkungan Pemkab atau Pemkot, berlakunya juga. Oh nanti kamu diserang, nggak apa-apa saya bilang gitu. Nanti Anda bisa datangkan narasumber yang memang kompeten dalam bidang itu, misalnya Dewan Pers untuk bantu mensosialisasikan. Daripada Anda pusing sendiri, semisal anggarannya untuk kehumasan bermitra dengan media itu cuma 10, diserbu 1.000. Anda bisa bayangkan loh, betapa Anda pusing. Nah, mendingan menurut saya seperti itu. Artinya itu bisa menjadi bahan alat untuk menyaring ya. Menyaring narasumber ya, supaya untuk memastikan ini wartawan yang benar ini yang enggak. Kalau ini Mbak Syahid kan antusias wartawan untuk mengikuti KW kan tinggi ya. Dan apalagi Jakarta kan wartawannya banyak, medianya juga banyak. Dari sisi penguji itu sudah ideal nggak sih dengan jumlah pendaftar UKW itu untuk bisa nanganin? Dalam setahun itu berapa sih PWI untuk menyelenggarakan UKW? Jadi kalau di Peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2018 ada syarat penguji. Dia berapa banyak sih bisa menghandle wartawan atau kita melakukan assessment. Itu satu orang penguji cuma bisa 6 orang. Maksimal ya? Maksimal dalam satu klaster pengujian. Nah kemudian apakah lembaga uji PWI sudah memadai? Saya pikir organisasi pasti merespon itu karena kan kita tahu dari 2011 sampai 2022 sudah hampir 18.000. Karena PWI ada di 34 provinsi, PWI menyiapkan seluruh pengujinya misalnya. Jadi tiap provinsi punya. Yang dipastikan penguji itu valid ya? Penguji itu ada standarnya Pak. Ada standar. Karena dia adalah wartawan utama yang ketika dia lulus nilainya tinggi. Dulu disarankan seperti itu. Semisal di angkatan pertama di satu daerah. Saya angkatan pertama saya. Nah, nanti yang nilainya paling tinggi 2 orang itu akan dikirim mengikuti TOT training. Nah kalau dia lulus di situ, dia diwajibkan juga menulis tentang UKW. Kemudian dia harus magang sebanyak 3 kali. Dan bila dia nyatakan oke, baru dia SK. Jadi tahapannya nggak semudah itu. Dan dia harus nanti dikalibrasi lagi setiap beberapa periode, diuji kembali itu. Supaya dia tidak apakah dia masih mampu, apakah kualitasnya tidak turun ya, apakah dia juga bisa beradaptasi pada situasi pers saat ini. Oke, menarik sekali ya. Jadi artinya memang kalau kita bicara dunia kewartawanan itu ternyata ada, biar publik tahu, para viewers semua tahu bahwa ada satu alat, salah satu alat untuk menyaring wartawan yang valid atau enggak. Salah satunya adalah dia harus lulus UKW. Dan ternyata bisa dicek di link Dewan. Ternyata bisa di mana wartawan valid atau enggak bisa dilihat di linknya apa Bang? Dewan Pers. Jadi Dewan Pers. Dewanpers.go.id. Dewanpers.go.id. Dewanpers.or.id. Jadi narasumber ternyata boleh menolak bahwa itu wartawannya valid. Kalau itu udah terdaftar, ternyata dia udah berkompeten, seharusnya boleh diterima lah ya kalau mau uji wawancara. Iya. Kalau nggak ada hal yang harus ditakutkan juga. Nah, betul. Artinya itu wartawan beneran, tidak perlu ditakuti. Kadang juga mohon maaf, narasumbernya juga bermasalah. Selalu. Nah, kalau itu bisa ada beda lain. Mau wartawannya valid apa enggak? Siapapun yang datang dia udah takut, dia udah apa? Itu namanya pejabat ngaco. Saya pikir pers itu nggak perlu harus di. Iya. Kalau memang dia bersih, kenapa risih kan? Iya betul. Jadi termasuk polisi yang nyusup ke jadi wartawan itu karena dia memanfaatkan independensi wartawan. Kita ngambil positifnya di situ ya Bang ya. Kalau kita ngambil sisi positifnya. Tapi sebenarnya itu bakal heboh juga karena menurut info di sana 2017 itu dia juga udah mengundurkan diri dari wartawan dari PWI. Cuman karena ketika jadi kanit diviralkan,
itu jadi ribut lah organisasi persnya. Padahal kalau kita mau itu yang pasti Dewan Pers kecolongan. Iya. Kecolongan. Saya pikir soal kecolongan itu kan nggak apa-apa kita revisi ulang. Iya. Iya, berarti daripada didiemin. Ada tambahan pertanyaan lagi ini kan ada kasus yang Kapolsek gitu ya. Artinya menjaga marwah UKW itu tetap terjaga. Kan ketika melakukan kesalahan tentu ada sanksi dong. 2017 saya mengusulkan loh TNI Polri anggota DPR untuk tidak boleh. Oh, Dan itu masuk di peraturan Udah ada peraturan, saya udah ada Bang. Ada. Karena apa? Saya mengalami langsung ketika saya nguji di Lok Sumawe. Itu ada TNI satu, ada anggota DPR. Saya bilang saya nggak ada urusan. Pokoknya nggak bisa. Kenapa? Loh, Anda memilih aja. Anda wartawan, kemudian Anda beralih profesi menjadi anggota dewan. Ya udah ini tinggalin aja. Dilihat dari profesinya tadi. Gampangnya begini, dilihat dari profesinya tadi udah nggak independen. Dan dia dengan secara tes nulis loh. Iya. Anda kan pernah wartawan, udah lama Anda tinggal nulis lah. Coba kita. Tapi sama dulu. Misalnya dia hebat pun nulis, selama dia TNI atau Polri atau apa, dia udah nggak independen dong. Padahal wartawan syaratnya independen. Betul. Jadi kan itu udah penyaring paling gampang lah. berbicara sanksi lagi nih. Ada nggak sih ketika melakukan kesalahan kemudian kena sanksi UKW-nya dicabut gitu? Oh ada Pak. Ada. Jadi Gimana Bang Said? kartu UKW itu bisa dicabut. Dasar hukumnya adalah Peraturan Dewan Pers nomor 2 tahun 2015. Jadi ada tata cara pencabutan. Pertama, dia ketika melakukan kesalahan besar. Apa kesalahan besarnya? Dia melakukan plagiat. Kalau dia semisal mengambil karya orang lain dan dia mengakui seluruh media dan bisa dibuktikan oleh semisal yang karya diambil, itu langsung dicabut dan tidak boleh lagi melakukan atau dia mengikuti sertifikasi. Yang kedua, kesalahan-kesalahan ringan. Semisal ada pelaporan-pelaporan yang memang kita proses ternyata benar, itu bisa dicabut 2 tahun. Nanti kalau dia mau jadi wartawan kembali untuk ikut komunitas boleh. Sanksi yang paling berat itu plagiat ya? Plagiat. Paling berat. Itu nggak ada ampun. Nggak ada ampun. Kalau misalnya isi beritanya bermasalah atau tidak berimbang, nah itu masuk yang kedua. Dia bisa dipelajari, ternyata hanya sanksi. sanksi artinya Sanksi ringan. tidak dicabut seumur hidup ya? Dia cabut 2 tahun, kemudian dia boleh ikut lagi. Dia harus ujian lagi Pak. Nggak diberikan, diuji lagi. Biasanya kan pernah mantan dirut UKW ya, Bukan direktur. Tahapannya seperti apa sih? Kayak misalnya dari muda itu harus saat ini kan berbeda dengan waktu awal-awal ya. Kita bisa langsung ngambil madya, habis itu nggak lama kita bisa ngambil utama. Nah itu rentan waktunya berapa lama tuh sekarang? Itu Regulasinya 2011 sampai 2018 itu bebas. Jadi ya langsung orang boleh mengambil kelas manapun, baik muda, utama maupun madya. Nah kemudian ketika keluar peraturan Dewan Pers nomor 4 tahun 2017 tentang UKW, di situ berbunyi bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2019 diberlakukanlah sistem kelas. Seluruh wartawan harus mengikuti tahap wartawan pemuda, setelah itu madya maupun utama. Meskipun dia di perusahaan jabatannya udah pemimpin redaksi. Nah, kemudian berapa lama ketika dia menjadi wartawan muda menjadi kemadya? Itu 3 tahun. Harus genap 3 tahun. Kurang seminggu juga nggak bisa. Sistem menolak. Setelah dari madya menjadi utama harus 2 tahun. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika wartawan senior itu kok gua harus mulai dari awal. Malas ya kan? Malas, komplain lah segala macam. Nah, kemudian lembaga uji mengeluarkan kebijakan ada namanya kelas akselerasi dengan persyaratan tertentu. Kemudian juga ada cara permohonan. Tapi permohonan itu juga syaratnya berat, Pak. Umurnya semisal harus paling minimum 55 tahun. Kemudian bekerja di media harus utama sekian tahun dengan jabatan sekian tahun. Minimal red belt. Banyak wartawan. Jadi viewers ternyata tidak mudah menjadi wartawan dan ternyata menjadi wartawan pun ada beban berat dengan ekspektasi publik yang cukup tinggi. Tapi itu menjadi tantangan dan harus dihadapi oleh media massa supaya ingin tetap eksis
Karena kunci utama satu media bisa diterima oleh publik adalah produknya harus valid, tidak menyebar hoax, dan akurat yang pasti. Saya kira perbincangan kita menarik. Terima kasih Bang Said atas waktunya. Sehat-sehat selalu Bang Said. Bang Arun, terima kasih banyak. Oke viewers, kita akhiri bincang-bincang kita ini. Setelah kita menyelesaikan deadline kita bisa segar kembali berbincang dengan Bang Said yang penuh informasi dan mencerahkan kita semua. Kita jumpa lagi di rubrik-rubrik selanjutnya, dan jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe di channel Indo Possible. Selamat jumpa dan sampai jumpa di rubrik berikutnya.